Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami akan memulai kelas kami. Tolong kami Bapak supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, dan di kelas ini kami boleh bertumbuh. Berkati semua yang sebentar belajar melalui video ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan membahas satu topik yang baru, yaitu mengenai sahabat sejati. Siapa di antara kita yang punya sahabat? Mungkin sahabat di kelas, sahabat di gereja, sahabat di tempat tinggal, atau saudara kita adalah sahabat kita. Dan saya yakin kita semua ini memiliki sahabat. Apa sih sahabat itu? Sahabat itu teman yang dekat, atau seseorang yang kita sayangi, yang selalu bersama-sama, main sama-sama, bercanda sama-sama, jalan-jalan sama-sama. Nah, saya yakin kita semua punya. Dan betapa enaknya kalau punya sahabat. Kalau cuma sendiri, manusia nggak bisa sendiri. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Nah, ada satu cerita mengenai Profesor Ueno dan anjing setianya. Faithful Dog atau anjing setia. Saya bahasa Inggris saja ya. Anjing setia. Nah, namanya siapa? Nama anjingnya adalah Hachiko. Jadi ceritanya adalah anjing ini sangat setia sama si Profesor Ueno ini. Setiap kali profesor ini pergi ke kampus untuk mengajar, anjing ini akan menunggu di depan stasiun kereta api yang dinaiki oleh profesor. Nah, jadi anjing ini menunggu di situ sampai profesornya datang kembali dan pulang bersama-sama dengan Hachiko. Nah, Hachiko melakukan hal ini setiap hari. Hachiko nggak pernah keluar dari stasiun kereta. Kenapa? Karena dia ingin menunggu. Dia setia menunggu sahabatnya si Profesor Ueno ini. Satu kali, ketika Profesor Ueno pergi dan anjingnya menunggu, Profesor Ueno mengalami serangan jantung. Dan akhirnya profesor ini meninggal dunia. Profesor tidak kembali lagi ke stasiun kereta itu. Tetapi Hachiko masih menunggu dengan setia. Berhari-hari profesor tidak datang dan Hachiko masih menunggu dengan setianya. Berbulan-bulan masih tetap setia menunggu di depan rel stasiun kereta api. Bertahun-tahun sampai Hachiko mulai sakit dan dia akhirnya mati. Hachiko mati di dalam penantiannya. Menanti sahabatnya yang dikasihi. Orang Jepang yang melihat ini kejadiannya di Jepang. Orang Jepang akhirnya mendirikan patung Hachiko bersama dengan Profesor Ueno. Nah, ini kira-kira bentuknya. Ini patung monumen Hachiko. Sangat luar biasa ya kisahnya ya. Nah, dalam persahabatan ada dua prinsipnya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesetiaan. Seperti Hachiko yang memiliki kesetiaan, manusia juga harus memiliki kesetiaan kepada sahabatnya. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Jadi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada 130 kata kesetiaan. Di dalam Perjanjian Lama, kasih setia muncul sebanyak 167 kali dan kesetiaan muncul 52 kali. Dalam kitab Mazmur sendiri, kata kasih setia muncul masing-masing sebanyak 110 kali dan kesetiaan 28 kali. Mungkin nggak usah dihafal ini berapa jumlahnya. Tapi yang paling penting adalah kesetiaan sangat penting dan dicatat di dalam Alkitab begitu banyak. Oleh karena itu, kita harus setia kepada sahabat kita, harus mengasihi sahabat kita, dan juga kita harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat kita yang sejati. Prinsip yang kedua adalah pemikiran kritis. Apa itu pemikiran kritis? Pemikiran kritis adalah memikirkan prinsip-prinsip yang benar, hal-hal yang benar dalam pergaulan. Yang kedua, tidak menerima ajakan untuk berbuat yang tidak baik. Contohnya nih, misalnya kalian memiliki sahabat, lalu sahabat kalian ngajakin kalian keluar malam-malam untuk merokok. Kalian harus berpikir,
berpikir kritis. Saya keluar malam-malam, nanti saya sakit. Itu sudah kritis. Saya keluar malam-malam untuk merokok, mama saya larang, papa saya larang, Tuhan saya larang, dan tidak boleh menurut prinsip agama. Saya akhirnya tidak menerima ajakan untuk berbuat yang tidak baik. Oleh karena itu, berpikir kritis adalah untuk melakukan atau melakukan pertimbangan untuk melakukan hal-hal yang baik saja. Tidak boleh melakukan hal yang tidak baik dalam pergaulan. Mungkin main PS kelamaan, berjam-jam, main Mobile Legends, main game online sampai larut malam. Nah itu, kita harus berpikir kritis untuk menghindari hal-hal tersebut. Tuhan adalah sahabat sejati manusia. Kenapa? Dalam Ratapan 3:22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Kasih setia Tuhan sangat besar. Oleh karena itu Tuhan adalah sahabat sejati kita. Luar biasa. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, adik-adik. Lalu bagaimana dengan persahabatan di tengah-tengah perbedaan? Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah berbeda agama, berbeda suku. Saya suku Manado, mungkin kalian orang Jawa, atau orang Ambon, Papua. Beda warna kulit, saya kulitnya coklat, ada yang hitam, ada yang putih, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ini agama Buddha. Ini agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama Muslim. Banyak perbedaannya. Ada yang suku Batak, suku Manado, suku Ambon, suku Jawa, suku Bugis, Makassar, Papua. Banyak perbedaannya. Lalu kita bagaimana menanggapi ini? Kita harus tetap bersahabat, menjalin persahabatan dengan orang-orang yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Semuanya sama di mata Tuhan. Baik saya ataupun kalian. Tidak ada yang beda. Kalau kita membeda-bedakan orang lain, berarti kita tidak seperti sifat Tuhan yang sangat mengasihi. Nah, ada dua tokoh nih. Dua tokoh yang sangat hebat. Yang kiri namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah orang Afrika berkulit hitam. Dia berjuang untuk persamaan hak bagi orang kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, di Afrika Selatan itu banyak orang kulit putih. Jadi orang kulit putih ini selalu diutamakan. Orang kulit putih ini mendapatkan hak-hak yang lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Tidak boleh orang kulit hitam masuk ke dalam dunia politik. Tetapi Nelson Mandela membela hak orang kulit hitam. Ini Chiwene Sugihara, dia orang Jepang. Orang Jepang, tetapi dia menyelamatkan dan menyembunyikan banyak orang Yahudi dari pembunuhan orang Jerman. Saat itu orang Jerman membunuh jutaan orang Yahudi, tetapi Chiwene Sugihara menyelamatkan banyak orang Yahudi. Meskipun dia orang Jepang, sangat terpuji tindakannya ini. Walaupun berbeda, tetapi Chiwene Sugihara mau bersahabat dan menyelamatkan orang-orang Yahudi yang berbeda. 3 hal yang harus dihindari dalam persahabatan. Yang pertama, diskriminasi. Membeda-bedakan perlakuan terhadap orang yang berbeda. Yang orang Ambon tidak boleh masuk ke dalam kelas, tidak boleh menerima pendidikan. Itu diskriminasi. Kedua, menghina. Kita nggak boleh menghina orang lain, menjelek-jelekan suku, agama, dan ras orang lain. Ketiga, memaksa. Kita tidak boleh memaksa orang. Contohnya, memaksa orang lain masuk dalam agama atau kelompok kita. Nggak boleh memaksa. Kalau dia nggak mau, ya biarin aja. Nah, gitu dia. Kesimpulannya, kita membutuhkan seorang sahabat. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain dan menghinanya. Persahabatan akan membantu kita untuk hidup lebih baik lagi. Dan sahabat yang sejati bagi manusia adalah Tuhan Yesus. Kiranya materi pembahasan pada pagi hari ini mengenai persahabatan boleh kita terima dan kita mengerti dan kita boleh bersahabat dengan baik kepada setiap orang. Terutama kita harus menjalin persahabatan dengan Tuhan lebih erat lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di kelas berikutnya.